أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kenikmatan kepada kita semua, khususnya kehadiran kita untuk beribadah sholat Jumat, khususnya di Masjid Jabal Nur. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita berharap di yaumil kiamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan kami dari Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Nur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alhamdulillah, khotib dari hari ini Al-Mukarram Ustaz Fauzi Rasul telah hadir di depan kita semua. Demikian juga Muhajir Ustaz Rosid telah hadir. Waktu kita jam 11.44 waktu Indonesia bagian Barat. Yang selanjutnya laporan keuangan infak parkir. Ini sudah dikelola tahunan oleh DKI Jabal Nur, saldonya sebesar Rp12.520.000. Kemudian laporan infak menggerak umat yang keseluruhannya akan dibagikan kepada umat yang memerlukannya di sekitar di perumahan mungkin tidak ada sekitarnya. Selalu sampai dengan hari ini sebesar Rp26.174.500. Kemudian juga terlalu Jumat lalu sebesar Rp5.189.000, sehingga saldo operasional Masjid Jabal Nur hingga hari ini sebesar Rp77.025.208. Kemudian kami mengajak jemaah sekalian yang sok di depan masih kosong, mohon segera bergeser saja karena waktu kita jam 11.44. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang dengan jalur mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamul ni'am wa amarna bit taqwa wal ihsan wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan narju biha rahmah wal maghfirah wa huwal malikul haqqul mubin. نشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده شهادة نرجو بها الشفاعة والمساعدة وهو صادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن
وبقوله يهتدي المهتدي وهو أصدق القائلين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ayat ini bisa sama-sama kita temukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, surah nomor kedua, dari ayat nomor 199 sampai dengan ayat nomor 200. Wa qala hadits syarif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah ma dhibani ja'i'ani ursila bi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarafi li. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Jabal Nur yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan yang sama-sama kita miliki, tiada kata maupun kalimat yang pantas kita lantunkan selain kalimat syukri. Kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang dapat kita lihat maupun tidak terlihat. Baik itu nikmat yang dapat terhitung maupun tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah dapat mengizinkan kita untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semua, ibadah salat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai. Tentu dengan penuh harapan semoga rangkaian amal ibadah kita dari Jumat yang lalu dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang di dalamnya penuh cinta dan rindu kepada sosok Nabi, manusia terbaik, insan termulia di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus bersolawat dan bermunajat, kita mendapatkan syafaatul uzma dan mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula melalui mimbar khutbah yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk terus kita sama-sama meningkatkan etos ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kita terus berusaha mungkin menjalankan apa segala sesuatu yang Allah perintahkan, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, dan juga wajtanibu nawahi, dan berusaha mungkin kita menjauhkan pribadi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena Allah berpesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah wahai hamba-hambaku, fa inna khairaz zadi taqwa, karena bekal sebaik-baik bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Maswaihul Ibad, kitab ini merupakan karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang diartikan kitab ini sebagai Maswaihul Ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah. Dalam suatu riwayat dituliskan kitab tersebut, salah satu khalifah bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada kita, jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan cinta dalam menjalani kehidupan ini, Utsman bin Affan berkata, ya umat Muhammad, man taraka dunya ahabbahu Allah, wa man taraka dhunuba ahabbahu malaika, wa man hasama tama'anil muslimin ahabbahu muslimin.
Marilah kita sama-sama gali ada 3 pesan kurang lebih yang disampaikan Utsman bin Affan, salah satu khalifah kepada kita, khususnya kepada umat Rasulullah SAW. Apa pesan tersebut? Kata Utsman bin Affan, ya umat Muhammad, wahai pengikut dan umat dari Rasulullah SAW, man taraka dunya ahabbahullah, barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia, ahabbahullah, maka akan dicintai oleh Allah. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaika, barang siapa yang senantiasa meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan di jalan Allah, ahabbahul malaika, maka akan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Wa man hasana tama'anil muslimin ahabbahul muslimun, barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap rasa tamak, ahabbahul malaika, ahabbahul muslimun, maka akan dicintai oleh sesama muslim dan muslimat lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang pertama adalah man taraka dunya ahabbahullah, barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia maka akan dicintai oleh Allah. Kita sudah sama-sama mengerti bagaimana cinta terhadap dunia merupakan salah satu kesalahan fatal yang kita laksanakan ataupun kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu tidak heran Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Ada sebagian manusia ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "May yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ketika ia itu memanjatkan doa kepada Allah, hanya meminta kebaikan dan keselamatan kehidupan di dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka ketika di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 199. Tetapi ada sebagian juga yang berdoa, "Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah." Ada juga sebagian golongan yang berdoa kepada Allah meminta kebaikan di dunia dan juga mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Tentu kita sama-sama berdoa, kita semoga semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW menggambarkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan. Baik itu cinta terhadap harta yang dimiliki, baik itu cinta terhadap jabatan yang dimiliki, baik itu cinta terhadap makhluk Allah saja tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melebihi cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita boleh gambarkan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita sebagai kaum pria dan laki-laki mengetahui bagaimana konsep ketika seseorang ataupun sebuah tim sedang melakukan pertandingan sepak bola. Boleh kita gambarkan kehidupan kita sebagaimana kehidupan sepak bola ataupun permainan sepak bola. Kita mengetahui bahwasanya dalam pertandingan sepak bola adanya pemain, dan boleh kita gambarkan kita sebagai pemain. Dan dalam pertandingan tersebut juga adanya seorang lawan. Sama dengan halnya kita kehidupan di dunia ini memiliki lawan. Siapa lawan itu? Adalah syaitan dan rajim. Kita berusaha mungkin mengalahkan dari segi hawa nafsu dan lain sebagainya, untuk kita tidak dapat dikalahkan oleh syaitan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kemudian dalam pertandingan sepak bola juga diberikannya waktu selama 90 menit. Kita juga sama-sama di kehidupan dunia ini diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Jikalau kita berkaca kepada Rasulullah hanya diberikan waktu selama kurang lebih 63 tahun untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sama dalam pertandingan sepak bola adanya 90 waktu, 90 menit. Jikalau sudah lebih dari 90 menit ada babak injury time, yang dimana injury time itu bagi siapa di antara kita yang sudah melebihi usianya dari 63 tahun, diberikan bonus oleh Allah untuk senantiasa beribadah sebaik-baiknya dan mendapatkan ataupun membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga dalam sepak bola adanya wasit yang menengahi atau mengadili setiap pertandingan tersebut. Sama dengan halnya kehidupan di dunia ini, wasit kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili apapun segala sesuatu yang sudah kita laksanakan di dunia ini. Dan dalam suatu pertandingan juga ada yang memenangkan dan ada yang akan mendapatkan kekalahan. Bagi siapa yang memenangkan maka akan mendapatkan hadiah. Sama dengan ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita memenangkan kehidupan di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah, maka akan mendapatkan jajaran surga yang Allah berikan kepada kita. Sehingga daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak ibrah-ibrah atau ibarat yang Allah berikan kepada kita. Jikalau kita tafakkur, kalau kita berpikir atas segala kekuasaan Allah di muka bumi ini. Sehingga daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau dalam hati kita, dalam pikiran kita masih mencintai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kurangilah cinta tersebut daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah. Karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah senda gurau kata Allah, dan hanyalah permainan. Sehingga daripada itu, marilah kita sama-sama berdoa dan terus melaksanakan kebaikan untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua kata Utsman bin Affan adalah man tarakal dzunuba habbahul malaika. Barang siapa yang meninggalkan cinta, barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, akan dicintai oleh malaikat Allah. Secara teoritis dan praktisnya kita bisa pahami, kalau kita tidak melakukan perbuatan dosa, maka malaikat-malaikat Allah akan mencintai kita. Namun ironinya yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, ketika seorang hamba sudah melakukan perbuatan dosa, ia enggan untuk bertobat kepada Allah. Padahal ada suatu pepatah Islam mengatakan maghfiratullah awsa' min kulli dzunub. Ampunannya Allah itu lebih luas daripada dosa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Dan juga Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, jikalau kita memiliki dosa yang sangat banyak, jikalau kita memiliki dosa yang sangat besar, Allah masih memanggil kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Sehingga dalam Al-Quran ini marilah kita sama-sama bisa tafsirkan dan mengerti bahwasanya sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan, sedurhaka apapun kita terhadap orang tua kita, sebanyak apapun perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, janganlah pernah ragu, janganlah pernah takut untuk meminta ampunan Allah. Karena Allah sangatlah baik ketika hamba datang kepada Allah untuk meminta ampun dengan bertobat dan nasuha. Insya Allah dosa-dosa kita akan gugur dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi barang siapa yang kita sudah hidup 10 tahun, 20, 30, 40 dan lanjutnya dan sebagainya, jikalau dosa di masa lampau kita sudah kita lakukan, marilah kita sama-sama bertobat untuk meminta ampunan Allah. Dan juga jangan merasa bahwasannya ketika kita sudah melakukan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang terakhir kata Utsman bin Affan adalah man hasana ta'ala muslimin ahabbahul muslimin.
Utsman bin Affan juga menggambarkan bagaimana jika kita ingin mendapatkan cinta sesama muslim kita. Kata Utsman bin Affan, jika kalian ingin mendapatkan cinta sesama muslim, jika kalian ingin mendapatkan ketenangan dalam lingkungan kalian, hasamat qom'ah, jauhkanlah, singkirkanlah rasa tamak dalam diri. Kata Utsman bin Affan, apa itu rasa tamak? Rasa tidak pernah bersyukur kepada Allah, selalu mengkufuri nikmat Allah, dan tidak pernah ada rasa puas dalam hati kita untuk selalu mendapatkan apa yang kita belum capai. Oleh karena itu 14 abad tahun yang lalu Rasulullah SAW menggambarkan mazibani jai'ani, jikalau ada dua serigala. Kita ketahui bahwasanya serigala memiliki hawa nafsu yang sangat besar, hawa nafsu yang sangat buas. Jikalau ada dua serigala yang sedang kelaparan, dilepaskan dalam kandang domba, kata Rasulullah, kita sudah mengetahui hasilnya, maka domba itu akan dibabi buta oleh dua serigala tersebut. Tapi kata Rasulullah, bi'afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafil dini. Jikalau ada dua serigala yang sedang akan membabi buta kandang domba tersebut, itu kata Rasulullah tidak lebih merusak daripada rasa tamak yang dimiliki oleh manusia terhadap harta, terhadap kemuliaan ataupun jabatan di muka bumi ini. Karena seorang manusia ketika diberikan rasa tamak dalam hatinya, dengan segala cara ingin mendapatkan, baik itu cara itu halal ataupun haram, maka tidak heran Rasulullah gambarkan tersebut. Namun ironinya Rasulullah menggambarkan sebagai dua serigala tersebut. Apakah iya kita mau disamakan dengan hewan yang memiliki hawa nafsu yang sangat besar dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mangsanya? Apakah kita tersebut sama? Kita menghalalkan cara untuk mendapatkan harta yang sangat banyak, menghalalkan cara dan lain sebagainya. Sehingga daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, obat dari rasa tamak adalah kita sama-sama bersyukur kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya hamba adalah orang-orang yang pintar bersyukur kepada Allah. Kita sudah sama-sama mengetahui kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kita. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, Allah itu maha kaya, Allah tidak akan mengurangi nikmat kita. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah memiliki azab yang sangat pedih kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya, marilah kita sama-sama mengambil ibrah dan pesan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Secara konteks dapat kita pahami, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka tinggalkanlah cinta terhadap dunia. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari malaikat Allah, maka tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan jikalau kita ingin mendapatkan cinta sesama muslim di antara kita, tinggalkanlah rasa tamak. Sehingga daripada itu insya Allah kita dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil aziz, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ansitu wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تحتم أجلنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي